Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ruang sharing saya, Ari Cahaya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua tentang manajemen layanan IT atau sering disebut dengan ITSM, IT Service Management. Oke, pertama kita pahami dulu konsep dasarnya. Jadi layanan itu apa sih? Layanan adalah penyampaian sesuatu yang memiliki value kepada customer oleh penyedia layanan. Nah, penyedia layanan ini berusaha sebisa mungkin untuk membantu customer-nya mencapai apa yang mereka inginkan terhadap layanan IT. Value adalah sesuatu yang bernilai yang diharapkan oleh pelanggan dari outcome sebuah layanan. Nah, outcomes ini bisa berupa dua hal. Yang pertama adalah pencapaian sesuatu atau peningkatan kinerja, dan yang kedua adalah penghilangan batasan atau permasalahan yang dihadapi pengguna. Contoh dari peningkatan kinerja adalah customer bisa mengirim dan mengunduh informasi. Dan contoh dari penghilangan batasan adalah customer bisa mengakses layanan IT tersebut 24 jam per 7 hari dan bisa diakses dimanapun. Jadi tidak ada keterbatasan waktu dan juga tidak ada keterbatasan jarak. Oke, selanjutnya kita membahas tentang service value atau nilai layanan. Nilai layanan ini terbagi menjadi dua perspektif. Ada perspektif dari pelanggan atau pengguna dan juga ada perspektif dari penyedia layanan IT. Untuk yang dari pelanggan atau pengguna, nilai ini berupa utility plus warranty. Sedangkan nilai dari perspektif penyedia layanan IT berupa service asset. Ya, pertama kita akan membahas tentang nilai layanan dari perspektif pengguna. Tadi sudah saya katakan bahwa nilainya itu berupa utility plus warranty. Di mana utility itu adalah what the customer gets. Jadi, fitur-fitur apa yang disediakan layanan IT tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan dari pelanggan. Misalkan pelanggan dapat menginputkan informasi, mendelete informasi, mengubah informasi, menampilkan informasi, lalu mengunduh informasi, mengirim informasi, gitu. Jadi ada fitur-fitur. Oke, nah warranty adalah how it is delivered, bagaimana layanan IT tersebut disampaikan kepada pengguna. Seberapa nyaman pengguna itu menggunakan layanan IT. Misalkan terkait ketersediaan waktu, apakah bisa diakses 24 jam per 7 hari dan bisa diakses dimanapun berada. Juga terkait kecepatan dari sistem IT, apakah responsif, dan apabila terjadi kerusakan atau gangguan, apakah ada alternatif lain yang diberikan oleh penyedia layanan agar layanan IT tersebut tetap bisa diakses atau digunakan oleh customer, dan juga seberapa tingkat keamanan dari layanan IT tersebut atau sistem IT tersebut sehingga bisa melindungi informasi-informasi penting yang dimiliki oleh customer atau pengguna. Nah, value layanan itu lebih ditentukan oleh pengguna layanan, bukan penyedia layanan. Karena merekalah yang akan menentukan apa yang akan mereka lakukan terhadap layanan tersebut dan keuntungan apa yang akan mereka dapatkan dengan memakai layanan IT tersebut. Nah, nilai layanan berdasarkan persepsi pelanggan itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah business outcomes. Business outcomes ini adalah kebutuhan pelanggan apa yang bisa terpenuhi di layanan IT tersebut. Kemudian ada preference, selera dari pelanggannya itu seperti apa. Kemudian ada perception. Perception ini persepsi dari pelanggannya terhadap layanan IT tersebut. Misalkan tentang kualitas layanan tersebut, lalu tentang reputasi perusahaan, dan juga bisa dipengaruhi oleh pengguna lain yang menggunakan layanan IT tersebut. Oke, next. Oke, tadi sudah membahas nilai layanan berdasarkan perspektif dari pengguna. Sekarang perspektif penyedia layanan.
Sudah saya katakan juga di slide-slide sebelumnya bahwa nilainya itu berupa service asset. Service asset ini adalah research plus capability. Research merupakan komponen-komponen sistem IT yang masih mentah, belum diolah dan belum dikelola, gitu ya. Dan harus diolah dan harus dikelola ya maksudnya untuk menghasilkan layanan IT. IT research ini terdiri dari uang, infrastruktur IT, aplikasi, informasi, dan orang. Lalu ada IT capability ini, yaitu adalah sejumlah kemampuan yang dimiliki oleh organisasi atau penyedia layanan untuk mengolah atau mengelola sumber daya IT menjadi layanan IT. Di sini ada manajemen, organisasi, proses, pengetahuan. Nah, kenapa orang ini ada di dua sekaligus ya, ada di IT research dan juga ada di IT capability? Karena orang ini merupakan SDM ya, research ya, yang akan melakukan manajemen, mengorganisasikan, lalu memproses, menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada, dan juga dia memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk bisa menyediakan pelayanan IT yang baik kepada pelanggan. Nah, ini saya ulangi ya, bahwa research itu nantinya akan dialokasikan dan dikoordinasikan ke capability. Capability itu terdiri dari proses, function, dan role. Proses itu adalah aktivitas bisnis yang berkaitan dengan layanan IT tersebut. Kemudian function ini adalah departemen IT-nya atau bisa service desk. Kemudian role itu adalah tupoksi, tugas pokok dan fungsi ya. Peran dari masing-masing SDM yang ada di departemen IT atau service desk, sehingga mampu memberikan nilai layanan IT kepada customer. Nih. Oke, selanjutnya, maka manajemen layanan IT itu apa sih? Manajemen layanan IT itu merupakan aktivitas pengelolaan kualitas layanan IT agar dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Manajemen layanan IT juga berfungsi untuk mengelola risiko dan kompleksitas TI, sehingga diharapkan dengan adanya MLTI ini dapat menurunkan risiko perusahaan dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Jadi, dengan adanya manajemen layanan IT ini, penyedia layanan atau organisasi itu bisa meningkatkan keuntungan karena dia sebisa mungkin memberikan kualitas layanan IT yang terbaik untuk customer-nya, sehingga mempengaruhi keloyalitasan customer, dan juga customer tersebut bisa mempengaruhi orang lain untuk menggunakan layanan IT yang dimiliki oleh penyedia layanan IT. Sehingga penyedia layanan IT atau organisasi ini bisa mendapatkan customer baru yang lebih banyak lagi, dan itu akan lebih menguntungkan lagi bagi penyedia layanan. Nah, mengapa manajemen layanan IT penting? Karena harapan pelanggan terhadap kualitas layanan IT semakin meningkat. Pelanggan ini inginnya hanya hasilnya saja, pokoknya hasilnya itu bagus. Layanan IT-nya itu bisa diakses 24 jam per hari, terus diakses dimanapun dia berada, dan tidak ada gangguan selama dia menggunakan. Jadi dia itu lebih ke hasilnya, pokoknya dia mau hasil yang bagus terhadap layanan IT tersebut. Dia tidak peduli dengan proses yang ada di dalam penyedia layanan IT. Nah, dengan adanya ITSM ini bisa memfasilitasi agar organisasi atau penyedia layanan IT ini bisa mengembalikan fungsi-fungsi penting bisnis segera mungkin jika terjadi gangguan. Jadi tetap fokus pada kualitas layanan IT ini ya. Sebisa mungkin jika ada gangguan terhadap layanan IT akan secepat mungkin diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah semakin banyak pengguna layanan IT, maka layanan IT tersebut akan semakin kompleks, semakin banyak komplain juga yang masuk. Gitu. Dan komplain pelanggan juga nggak kunjung selesai. Nah, dengan adanya manajemen layanan IT atau ITSM ini bisa membantu organisasi untuk lebih terorganisir dalam menangani komplain. Misalnya
waktu yang harus diselesaikan dalam penanganan komplain. Itu ada SLA-nya. Jadi manajemen layanan IT ini penting. Nah, di manajemen layanan IT ini terdapat keterlibatan pengguna atau customer. Jadi pengguna atau customer ini bisa menyampaikan keluhan atau komplain dan juga permintaannya kepada single of contact atau sering disebut juga service desk atau help desk yang ada di penyedia layanan IT. Kemudian ada informasi terkait layanan IT karena terdapat katalog service layanan, katalog IT service maksudnya, katalog layanan IT, di mana merupakan dokumen atau daftar layanan-layanan IT yang disediakan oleh penyedia layanan untuk pelanggan. Nah, isi dari katalog layanan IT ini adalah deskripsi dari layanan, fungsi dari layanan itu apa, kemudian jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa, SLA-nya seperti apa, jika ada permasalahan siapa yang harus dihubungi, dan berapa jam penyelesaian apabila ada permasalahan. Dengan adanya katalog layanan IT ini, maka organisasi itu juga bisa menentukan prioritas layanan IT dan tingkat urgensi dari layanan IT, sehingga membantu menetapkan kesepakatan standar layanan dan standar pemulihan layanan IT dalam dokumen SLA. Nah, selanjutnya ada kontrol dan tata kelola TI dengan baik. Karena dengan adanya MLTI atau ITSM ini, maka seluruh proses, seluruh aktivitas yang berkenaan dengan layanan IT bisa didokumentasikan dengan baik. Misalkan ada dokumen SOP penggunaan layanan IT, SOP pengajuan keluhan atau komplain beserta kebijakan-kebijakannya. Juga ada pelaporan, misalkan pelaporan tentang komplain yang masuk serta penyelesaian yang telah diselesaikan, yang telah dilakukan. Nah, dari pelaporan itu bisa dilakukan evaluasi dan juga bisa digunakan untuk mengukur KPI dari sebuah layanan IT. Oke, nah ini slide terakhir ya. Ini adalah konsep dari demand dan supply dari layanan IT. Jadi apabila user atau customer ini melakukan permintaan kepada penyedia layanan atau organisasi, dia melihat dulu nih service katalog yang dimiliki oleh penyedia layanan IT tersebut. Service katalog ini adalah isinya tentang database, jaringan, lalu ada hardware, software, aplikasi, dan lain-lain ya. Setelah dia melihat service katalog, kemudian dia menghubungi service desk. Dia meminta bantuan service desk agar permintaan atau komplainnya dia, keluhannya dia segera diselesaikan. Ya. Lalu service desk ini melihat dulu nih apakah yang diminta atau yang dikeluhkan oleh customer ini ada di service katalog mereka. Jika ada, maka akan diselesaikan service desk sesuai dengan kemampuan dia dan sesuai dengan kewenangan dia. Apabila tidak sesuai dengan kewenangan dia, maka dia akan menyerahkannya ke second level, yaitu IT research. IT research ini adalah isinya staff-staff IT. Dan juga ada lebih spesialis ke jaringan, software, hardware, aplikasi, database, dan lain-lain. Kemudian di sini ada proses operasional dan juga deployment ya namanya, dan akan dikerjakan oleh IT research sesuai dengan SLA yang telah disepakati. SLA ini berisi tentang target-target standar layanan IT yang telah disetujui ya. Misalkan tentang waktu layanan, jaminan layanan, standar waktu perbaikan, dan juga kecepatan layanan. Seperti itu. Kemudian setelah sudah operasional dan deployment ini udah, kemudian service desk akan menginformasikan kepada user atau customer bahwa permintaan atau keluhannya dia sudah diselesaikan. Nah, di sini akan menciptakan value, nilai kepada customer. Begitu. Oke. Saya rasa sekian dulu video tentang manajemen layanan IT. Ini masih dasar sekali ya.
Insya Allah nanti kalau ada waktu akan dijelaskan MLTI, ITSM menggunakan ITAL. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.